Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Stefanus Nandadi Nugraha dengan NIM 087, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi, Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah SKADA dengan membuat perancangan sistem otomatisasi air di wilayah air yang keruh. Di sini saya menggunakan aplikasi VT SCADA Lake. Untuk komponen-komponen yang saya gunakan yaitu sebagai berikut, yaitu 9 tangki yang mencakup 7 tangki besar, yaitu tangki flokulasi, tangki sedimentasi, tangki aerasi, dan 2 tangki filtrasi, tangki desinfeksi, kemudian tabung penyimpanan akhir. Yang kedua, saya menggunakan 6 valve. Yang ketiga, saya menggunakan 3 sensor, yaitu 2 sensor flow meter yang berfungsi mengetahui debit air yang masuk. Pada sensor flow meter ini dilengkapi dengan LCD 7 segment dan LCD bar. Kemudian juga menggunakan level sensor. Yang keempat, menggunakan 4 pompa yang mencakup 3 pompa buster dan 1 pompa penyedot air. Untuk sebelum masuk ke cara kerjanya, di sini jika poin diganti dengan angka 1, maka di sini berubah menjadi warna hijau yang menandakan on. Kemudian jika poin 0, ini tetap mati yang menandakan tetap off. Untuk itu langsung saja ke cara kerjanya. Yang pertama, kita hidupkan terlebih dahulu valve 1. Kemudian baru kita hidupkan pompa penyedot air. Alirannya, air mengalir dari bawah tanah menuju ke flow meter. Nah, untuk itu kita input registernya. Jika air yang masuk ke dalam tangki flokulasi ini semisal 75 liter, maka di sini muncul 75 liter. Kemudian air mengalir masuk ke dalam tangki flokulasi. Di dalam tangki flokulasi ini merupakan proses pembentukan butiran partikel-partikel pada air dengan pencampuran cairan PAC. Dan untuk pengadukan alat ini alatnya terbuat dari besi. Kemudian kita hidupkan lagi valve yang kedua. Air mengalir dari tangki flokulasi menuju ke tangki sedimentasi. Proses yang kedua ini di dalam tangki sedimentasi yaitu proses pemisahan partikel dan pengendapan partikel yang ada di dalam air setelah proses flokulasi. Kemudian kita hidupkan valve yang ketiga dan juga kita hidupkan pompa busternya. Kemudian air mengalir dari tangki sedimentasi menuju ke tangki aerasi. Pada tangki aerasi ini merupakan pengisian kandungan gas yang terlarut di dalam air atau menambahkan oksigen ke air sehingga mengurangi kandungan besi pada air. Kemudian kita masuk valve yang berikutnya. Kita beri angka poin 1. Dari tangki aerasi, air menuju ke tangki filtrasi. Pada tangki filtrasi ini yaitu proses penyaringan yang memisahkan partikel padat dan koloid. Setelah di tangki filtrasi, kita beri poin 1 lagi pada valve yang berikutnya. Dan juga kita beri poin 1 untuk pompa busternya. Kemudian air mengalir dari tangki filtrasi menuju ke tangki desinfeksi. Di dalam tangki desinfeksi ini yaitu untuk membunuh mikroorganisme yang terdapat pada air. Untuk yang membunuh mikroorganisme menggunakan cairan iodin tersebut. Setelah masuk ke di tangki disinfeksi, kita beri poin 1 lagi pada valve yang berikutnya. Setelah itu air mengalir ke tabung penyimpanan akhir. Kita input register lagi. Jika tadi yang masuk air yang masuk 75 liter, kita tulis 75. Di sini muncul air yang keluar
dari semua proses tadi 75 liter juga. Dan di tabung penyimpanan akhir juga ada untuk mengetahui air yang masuk. Di dalam tangki di sini masih tersisa lagi dan masih ada terdapat ruang penyimpanan air di dalam tabung penyimpanan akhir. Untuk kemudian kita beri poin satu lagi untuk valve berikutnya. Nah, yang terakhir yang dihidupkan yaitu pompa buster. Setelah semua proses selesai, masuk ke tangki penampungan air sebelumnya disebarluaskan ke masyarakat. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada tutur kata atau perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.